Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bita'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'an min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masih membahas tentang 100 kesalahan yang sering terjadi pada surah Al-Fatihah riwayat Hafiz an Asim min tariqi Syatibiyah. Kita lanjutkan, kemarin sudah kita bahas kesalahan yang sering terjadi pada lafaz ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang kita masuk kepada kesalahan yang sering terjadi pada lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kesalahan yang pertama, insya Allah ini juga tidak terlalu jauh beda. Ada beberapa hal yang sama di lafaz ta'awudz ya. Kesalahan pertama yaitu menebalkan huruf ba pada lafaz bismi. Nah, sama penjelasannya, yaitu kenapa ini sering terjadi, karena dia tidak menyempurnakan bunyi dari harokat kasroh. Dia tidak atau malas membuka mulutnya. Bismi. Akhirnya menjadi teballah huruf ba tersebut. Kemudian kedua, yaitu hamas juga di huruf ba, memberikan adanya udara yang keluar ketika mengucapkan huruf ba karena berlebihannya dalam menekan huruf ba-nya. Bis. Akhirnya keluar udara atau hamas. Ketiga, menambah huruf ya setelah ba pada lafaz bismi. Kok bisa? Nah, ini dia memanjangkan. Jadi ba-nya seakan-akan panjang di situ. Bismil biasanya terikut dengan nada atau lagam. Harus langsung ya. Langsung. Bis langsung ya. Kemudian menebalkan huruf sin pada lafaz bismi juga. Kenapa? Ya ini tadi hampir sama seperti poin pertama, dia menebal tidak menyempurnakan dalam membuka mulutnya. Bismillah. Dia tidak menyempurnakan membuka mulutnya sehingga sinnya ikut tebal. Tadi al-muhim ya, semua poin adalah dengan menyempurnakan harokat. Kasrah ingat, fathah ingat, dhamma pun ingat ya. Bagaimana tata cara menyempurnakan harokat. Bagaimana caranya? Ya kita ulang sedikit, berarti mungkin terlupakan, yaitu ketika fathah dengan membuka mulutnya sewajarnya tentunya. Kemudian kasrah dengan menurunkan rahang bawahnya. Kemudian dhamma dengan memoyongkan bibirnya. Emang ada pembahasan lebih, tentu sebenarnya ada pembahasan lebih tentang masalah itmamul harokat atau kesempurnaan harokat. Cuman kita membuat bagaimana bahasanya mudah untuk difahami ya. Semoga mudah difahami juga. Kita lanjutkan. Poin kelima, menghilangkan sofir. Sofir itu suara yang tajam disebabkan keluar dari makhraj yang sempit, atau intinya mudahnya suaranya tajam terdengar. Dia menghilangkan sofir tersebut atau rokhawa, aliran suara pada huruf sin tersebut. Seharusnya jelas ya bunyinya ya, tajam. Bis. Dia membacanya bis. Nah, Anda kurang paham tata cara bagaimana membaca dengan menghilangkan sofir, karena mungkin sudah terbiasa kalau kita sudah terbiasa ya saudara-saudariku ya, kalau kita sudah terbiasa membaca alhamdulillah dengan benar, alhamdulillah dengan ditahsin, kita salah itu aja rasanya susah. Alhamdulillah, kita bukan sombong, bukan apa, tidak, tapi memang ini yang kita rasakan. Untuk menyalahkan bacaan kita tuh susah ya. Untuk menyalahkan bacaan kita tuh susah ya. Alhamdulillah, ini bagi yang sudah tahsin atau yang mau belajar tahsin, makanya semangat belajar ya. Ya, insya Allah kalau sudah kita semangat belajar, udah alhamdulillah baik, insya Allah kebaikan, pahala besar kita dapatkan, amin. Ya, baik. Itu poin kelima. Poin keenam, tamtid di huruf mim. Tamtid itu melebihkan harokat biasanya. Bismil, hampir sama seperti tadi poin ketiga ya. Bismillah ya. Dia memanjangkan pada huruf mim. Bismillah ya, seperti itu. Allah alam. Poin ketujuh, menebalkan lam pada lafaz Allah. Bismillah.
Bismillah ini juga kesalahan yang sering terjadi. Ya, biasanya di kampung-kampung ya. Karena kok bisa ngomong seperti itu ya? Karena kita sering dapatin seperti itu. Bismillah. Itu juga kesalahan yang harus berhati-hati orang padanya. Kemudian ke-8, memanjangkan mad asli pada lafzul Allah atau mad tabi'i ya. Harusnya 2 harokat saja. Bismillahi. Dia memberikan panjang yang lewat dari 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini intinya dia memanjangkan dari mad asli atau mad tabi'i. Kenapa namanya tabi'i? Karena secara tabiat harokat panjang itu 2 hukum asalnya. Makanya juga namanya mad asli. Ya, aslinya mad itu panjang itu 2. Ketika sudah lewat berarti nanti bukan asli lagi, tapi nanti masuk kepada far'i. Ya, seperti itu. Taib. Poin ke-9, khofa di huruf H. Ini hampir sama juga pembahasan dulu kita bahas. Khofa memberikan sifat, memberikan bunyi huruf pada H itu samar karena dia khofa, memberikan sifat khofa ini. Sehingga sifat khofa ini harus dihilangkan sehingga bunyi H-nya bisa jelas. Bismillahi itu ya. Kemudian poin ke-10, menghilangkan atau melebihkan getaran pada huruf ra. Ini juga udah kita bahas di kata ar-rajim. Ya, dia menghilangkan Allah. Harusnya pertengahan ya, dan tidak melebihkan getaran. Ar-rahma harus pertengahan. Nah, huruf ra ini harus banyak belajar. Ya, kami pun banyak belajar. Baik. Ke-11, menghilangkan rakhawa pada huruf H. Ya, rakhawa suara mengalir sehingga dia seakan-akan H itu berhenti seketika suaranya. Allah diberikan sifat rakhawanya, suaranya mengalir. Ar-Rahmani. Jangan sampai kita hilangkan sifat rakhawa itu seakan-akan berhenti seketika. Ar-Rahmanir-Rahim, karena tidak memberikan atau menghilangkan sifat rakhawa tadi. Ke-12, memanjangkan mad asli pada ar-rahma, huruf ma-nya ya. Sama seperti lafzul jalalah Allah tadi. Bismillahirrahman, kepanjangan. Ya, itu harus berhati-hati, jangan sampai kepanjangan. 2 harokat saja. Harus banyak latihan atau bisa dengan ketukan-ketukan, melatih dengan ketukan-ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga dengan ketukan-ketukan. Dan cara terbaik adalah dengan bertalaki langsung gurunya yang benarkan. Oh, ini kelebihan, kurangi dikit. Nah, seperti itu ya. 13, menebalkan nun. Ya, sama. Nun ini terjadi ketebalannya disebabkan apa? Disebabkan terpengaruh dengan huruf ra setelahnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, karena ada ar-ra juga huruf ra setelahnya. Akhirnya dia menebalkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirlah. Harusnya nirlah. Nirlah. Ya, poin ke-14 sama seperti poin ke-10, menghilangkan atau melebihkan getaran pada huruf ra. Itu juga berhati-hati. Baik. Poin ke-15, dia menipiskan ra pada kata ar-Rahmanir-Rahim. Jadi huruf ra ya, bunyinya ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini juga kekeliruan, menipiskan huruf ra pada lafaz ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian imalah, miring suaranya pada arid li sukun pada ar-Rahim. Jadi dia baca ar-Rahi, he bukan hi. Harusnya sempurna ya bunyinya i ya. Rahim, dia baca rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, rahim. Nah, ini juga kekeliruan, kesalahan, dan ini banyak terjadi juga ya. Al-muhim, kita ingatkan kembali, tata cara menyempurnakan bacaan atau huruf adalah dengan itmam al-harakah, menyempurnakan harokatnya.
Ketika kasrah raninya turun, ketika dhamma bibirnya monyong, ketika fathah mulutnya terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, lagi flu. Huruf mimnya masuk ke hidung ya, seperti biasa, udah juga sama di kata ar-rajim, huruf mim juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang-ulang saja insyaallah, sebanyak dibiasakan mengulang, ya, dibiasakan terus menyimak, insyaallah akan mudah, insyaallah akan bisa, ya. Kita pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mad alif disukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Barakallahu fikum. Naktafi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.